Tonggak-tonggak dalam arsitektur komputer. 1. Generasi seri komputer. 2. Generasi tabung hampa udara. 3. Generasi kedua transistor. 4. Generasi ketiga rangkaian terpadu. Selanjutnya, tonggak-tonggak dalam arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, dan peripheral. Teknologi memori yang digunakan. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contoh, instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bermacam-macam jenis data. Arsitektur komputer dapat bertahan bertahun-tahun, tapi organisasi komputer dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Pabrik komputer memproduksi sekelompok model komputer yang memiliki arsitektur sama tapi berbeda dari segi organisasinya, yang mengakibatkan harga dan karakteristik untuk kerja yang berbeda. Sejarah komputer generasi pertama. Menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh Jacques Presper dan John Mockley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah direncanakan pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 m. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 replay dan scalar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi pertama. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Instruksi operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Menggunakan silinder mekanik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. Memiliki kapasitas simpanan yang kecil. Kinerja lambat. Memakai konsep storage program dan menggunakan mekanik core strike sebagai memori utama. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih dari efisien jika dibandingkan tabung vakum. Dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut,
programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan bisnis. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi kedua. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan mekanik core strike. Menggunakan simpanan eksternal seperti mekanik, tipe, dan mekanik disk. Mampu memproses secara real-time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan. Akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970 dalam penggunaannya. Transistor membuat kinerja komputer cepat panas hingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kiat terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah memakai visual display dan mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket mekanik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Sekian dan terima kasih.